Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, selamat sore, berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Bapak, Ibu, sebetulnya dalam logika kita keseharian itu kita sudah biasa. Kalau ada sesuatu yang ada di depan, kita antisipasi, maka itu yang kemudian kita buat. Contohnya, Bapak Ibu tadi mau ke gereja, nonton neng langit, mendung. Lalu ingat, mak tiung, berarti kudu nggawa payung saut. Oh, wingi mantole tak pepe, ngecepoh, tilii, wis garing, lempit, lebokke jok motor. Itu antisipasi, sesuatu yang biasa sebetulnya. Anak-anak pelajar yang sekarang ini masih sekolah, meskipun masih online, pengen nilainya baik, maka antisipasinya adalah aku belajar. Mana mungkin tidak belajar, bijining kowah dewe, tidak bisa. Juga sama, kita itu ingin menjadi orang baik, maka itu tidak bisa hanya dibayangkan, tidak bisa hanya dituliskan di buku agenda atau buku diary kita, atau ada kata-kata indah templek neng ruang tamu. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa hanya dibayangkan. Itu juga sama. Tadi sempat ketika dari parkiran kemudian masuk ke tempat ini, Bapak Ibu harus melalui aneka macam protokol. Wah, sekat-sekatnya banyak, melebu, tembak sirai, dueng, termogan ya. Kemudian setelah itu kolektor, bar kuwi wisuhe kokean perintah. Tidak, sabunnya tidak. Tadi ada yang spontan mengatakan, "Romo, kok ribet banget toh Romo?" Ya. Kalau sampai di sini iki nganggo masker iki jane yo nek ditekoni ora penak. Isih ditambah nganggo face shield, ya, face shield. Bapak Ibu, kita ingin menempatkan Anda pakai masker, kita pakai masker, itu adalah bagian dari antisipasi. Itu kalau dikontekskan dengan yang diceritakan dalam Injil, ada 5 gadis disebut bodoh, 5 gadis disebut pandai. Yang disebut pandai atau bijaksana itu 5 gadis yang membuat antisipasi. Logikanya jalan. Aku ben ora kena Covid, ya aku kudu ngene. Aku ben ora kena penyakit, ya aku kudu ngene. Sementara yang bodoh ini tidak membuat antisipasi, leleh luweh dengan antisipasi. Terserah. Sing penting aku kena ya bejo, ora ya bejo wis. Bapak Ibu, kita sudah 8 bulan masuk dalam masa pandemi. Kalau tidak hati-hati, ketaatan kita kepada protokol kesehatan mulai kendor. Bapak Ibu ke pasar, lihat itu orang-orang pakai masker apakah tidak. Nah, beberapa kali dalam kesempatan homili, bahkan juga ketika minggu misi kemarin, itu keuskupan kalau Bapak Ibu niteni mengungkapkan pada kita, memakai protokol kesehatan itu adalah bagian dari misi iman kita untuk konteks saat ini di pandemi. Maka memakai masker itu adalah bagian dari kita mewujudkan iman. Itu adalah contoh konkret menjadi figur-figur seperti 5 gadis yang disebut bijaksana dan pandai itu. Nah, itu baru contoh yang ketok moto ya loh. Tetapi kemudian ada begitu banyak hal yang tetap ingin kita perjuangkan. Kita dipanggil untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk getih, militan. Kita ingin menggapai ke titik tertentu, maka harus berani untuk memperjuangkan ke situ. Saat ini pasti saudari-saudara, ibu bapak dalam masa pandemi ini mengalami tantangan-tantangan yang unik. Dari yang sekolah, dari yang kuliah, dari yang mencari penghidupan. Mungkin ada yang kena PHK, mungkin ada yang dulu penghasilannya 10 sekarang hanya 4 misalnya. Tetapi kemudian itu tidak menjadi suatu halangan bagaimana
kita dipanggil untuk paninggetih militan, tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetapi berani untuk terus-menerus menggapai, memperjuangkan hal-hal baik dan utama di dalam kehidupan kita. Nah, saudari-saudari yang terkasih, mari kita merahmat yang sebesar itu. Situasi pandemi janganlah menjadi halangan kita untuk terus bersemangat, terus setia pada protokol kesehatan, untuk terus memperjuangkan banyak hal baik dalam kehidupan kita, dan tidak menjadi halangan untuk hidup saling mencintai satu sama lain. Kita merahmat yang sebesar itu dan kita mohonkan dalam Ekaristi pada sore ini. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.